Selama lebih dari 40 tahun, Denmark selalu terpilih menjadi negara paling bahagia sedunia. Udah gak bisa dipungkiri lah, emang seterkenal itu gitu kan pola pengasuhan dari Denmark. Setelah riset bertahun-tahun, ternyata jawabannya sangat sederhana. Ya karena gaya pengasuhan mereka. Gitu. Filosofi orang Denmark dalam membesarkan anak terbukti memberikan hasil yang cukup efektif. Anak yang tangguh, emosi yang terkendali, dan bahagia. Gitu. Jadi warisan inilah yang membuat Denmark selalu menempati urutan pertama indeks kebahagiaan di seluruh dunia. Jadi buku ini ngasih tahu gimana rahasianya kesuksesan orang Denmark dalam membesarkan anak-anaknya gitu. Kenapa akhirnya gue beli buku ini? Karena gue juga pengen anakku ini tumbuh jadi anak yang bahagia gitu. Gue nggak muluk-muluk, nggak berharap dia nanti sukses banyak duit apa kayak gimana. Ya itu bagus, cuma yang paling penting adalah gimana dia bisa hidup dengan penuh bahagia dan sukacita. Itu sih intinya. Makanya gue concern banget sama yang namanya parenting dan gue beli buku ini. Pengen tahu aja gitu. Karena kan ya kita ngalamin sendiri lah. Asian parenting itu kan sebagaimana kerasnya, otoriternya, diktatornya gitu kan. Berbanding terbalik dengan budaya barat gitu ya. Nah, salah satunya ini Denmark gitu. Denmark ini udah paling terkenal banget lah kalau ya itu tadi gitu. Negara paling bahagia sedunia gitu kan. Jadi ya kita ambil aja, kita adaptasi nih. Apa yang bisa kita ambil dari apa parenting ala orang Denmark gitu. Jadi di buku ini The Danish Way, The Danish Way of Parenting, karya dari Jessica Joel Alexander dan Iben Dishing Channel. Strategi orang Denmark menjadi negara paling bahagia, tip menjadi orang tua bahagia untuk anak bahagia, cara membesarkan anak yang tangguh dan bahagia. Gitu. Seperti ini karya Bentang Pustaka gitu. Dan kayaknya masih banyak di Gramedia gitu. Jadi buku ini simple terus ngajarin kita gitu, ngenalin apa aja strateginya, tipsnya apa aja. Itu dengan apa ya? Dengan bahasa yang sederhana, gampang dipahami. Terus dia ngasih tahu kayak pedoman orang tua tuh kan. Orang tua bahasa Inggrisnya parent gitu ya. Parent tuh diartikan satu-satu P-nya tuh yang pertama play. Kenapa play? Kenapa play? Karena yaitu pentingnya bermain bebas bagi perkembangan emosional dan motorik anak gitu. Jadi emang kodratnya anak tuh kan main sebetulnya. Jadi ya udah kalau kalian pengen ngajarin sesuatu lewat apa? Main gitu. Jadi kan kalau sekarang tuh kita karena udah kerja, udah punya penghasilan gitu ya. Jadi yang ada di pikiran kita tuh mainan tuh kayak harus beli gitu kan. Mainan yang mahal kayak gimana. Padahal enggak, main-main sekeliling kita aja gitu. Kayak misalkan kita mau membangun rumah-rumahan, kan bisa pakai bantal, pakai selimut, jadiin tenda. Terus kalau misalkan mau main apa lagi ya, mau main mobil-mobilan, mungkin bisa pakai keranjang cucian baju itu kan, terus kalian dorong-dorong seolah itu mobil gitu kan. Banyak hal sebetulnya yang bisa kita manfaatkan gitu. Bahkan badan kita sendiri pun gitu ya, kayak misalkan jadi kuda-kudaan atau jadi perosotannya anak gitu kan, bisa aja sebetulnya. Jadi itu yang pertama P-nya play, kedua A, authenticity, keaslian gitu kan. Jadi bagaimana mengajarkan kejujuran emosi, bahwa tidak apa-apa gitu untuk merasa sedih atau marah gitu ya. Jadi memang manusiawi gitu. Anak kalau mau marah, marah aja. Nangis, nangis aja. Selama dalam batas tertentu gitu ya. Kita mewajarkan memang anak harus marah, memang anak harus sedih gitu. Biarin aja. Jangan dia lagi emosi terus kita suruh diam, dia lagi nangis. Udah, jangan nangis. Jangan. Biarin, biar dia meluapkan emosinya gitu. Karena ya itu bagian dari proses dia bertumbuh gitu kan, dan manusiawi banget kayak gitu, jadi nggak apa-apa. Nah kecuali misalkan udah sampai banting-banting barang, rusak barang, nah itu harus kita apa ya, harus kita koreksi lah gitu. Terus R-nya reframing, memaknai ulang, jadi membantu anak-anak menilai situasi dengan sudut pandang yang lebih positif gitu. Jadi ya kita ngajarin anak lagi nih, kayak arahin lagi lah gitu, harusnya seperti ini gitu, tapi dengan cara kita sebagai orang tua. Terus yang E-nya empathy gitu kan, mendorong pengakuan dan pemahaman emosi baik milik diri sendiri maupun orang lain ya. Ini memang diajarkan untuk berempati gitu. Bagaimana contoh paling simpelnya dari kita dulu, orang tua sama anak. Nanti anak bakal niru apa yang orang tuanya lakukan gitu. Jadi kita juga
harus berempati, memahami nih anak nangis karena apa gitu kan. Terus dia marah karena apa, kita harus pahami itu, kita harus denger dia gitu kan. Terus komunikasi juga pelan-pelan aja, sabar, tenang gitu. Jadi kalau misalkan dia lagi emosi, kitanya jangan kepancing gitu kan. Jadi kitanya harus tetap tenang, stay cool, stay calm gitu. Jadi biar kita bisa dapat empatinya gitu. Nah, terus N-nya tuh no ultimatum gitu kan. Jadi menghindari manipulasi emosional dan ancaman, lebih mengedepankan kolaborasi seperti itu. Dan yang terakhir T-nya togetherness, mengutamakan momen berkualitas bersama sebagai fondasi ikatan keluarga gitu. Jadi ya itu, parent tuh sebetulnya kayak gitu, gitu. Play, authenticity, reframing, empathy, no ultimatum, dan togetherness. Tapi emang kalau setelah gue baca buku ini sih emang luar biasa ya. Sebetulnya simpel sih, cuma memang untuk mempraktekannya butuh apa ya, butuh kesabaran, butuh kesadaran, dan butuh waktu lebih gitu kan. Karena kalau kalian mau anak kalian bahagia ya kalian harus hadir gitu kan, dan kalian harus mau main gitu. Main tuh bukan cuma anak main terus kitanya main HP gitu, nemenin di sebelahnya, enggak kayak gitu. Kita ikut main gitu. Main. Nah tapi gue pernah baca juga, jadi kalau misalkan anak lagi asik sendiri, jangan kita yang nimbrung gitu. Kita ada aja di situ, hadir di sisi dia gitu kan. Nah, tapi kita jangan interrupt dia gitu. Papa ikutan dong gitu kan. Itu akan mengganggu apa ya, kreativitas dia dalam bermain. Biarin aja, kita diam dulu di samping dia gitu. Nah, nanti akan ada momen dimana dia akan ngajak. Nih, aku gimana gitu. Mungkin papa sini gini gini gini. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi, nah, kalau dia udah minta kayak gitu ya udah, kita ikut tuh masuk ke dunianya dia. Ya gitu. Gue pernah baca kayak gitu. Jadi kalau dia lagi asik sendiri udah biarin aja. Karena kan kita sebagai orang tua kayak ikutan biar apa ya? Biar rame gitu kan, biar anak ke arah mainnya kayak gimana. Nggak usah, biarin aja. Biar dia explore sendiri, biar dia main dengan kreativitasnya sendiri. Nanti kalau dia ngajak barulah ayo kita main bareng gitu. Kayak gitu. Nah, kelebihan buku ini yang pertama pendekatannya penuh emosi dan mindset gitu ya. Ya, memang. Jadi apa ya, untuk meninjau kembali gitu, jadi ya bikin default kita tuh nggak akan kita tumbuh dan besar di era dimana kayaknya emosi kita sebagai anak tuh kayaknya diabaikan gitu kan, denial banget lah orang tua zaman dulu gitu kan. Nah kita dikoreksi nih sama buku ini gitu, jadi coba kita ubah aja mindsetnya dari awal. Jangan apa ya, jangan terbawa masa lalu kita gitu. Kita buat sesuatu yang baru. Kayak gimana ya? Kayak yang dijelasin di buku ini tadi, parent itu gitu. Terus praktikal, jadi dikasih tahu juga nih, kayak misalkan cara-caranya gitu kan, menghadapi anak. Kalau anak rewel kayak gimana pendekatannya. Terus kalau anak tambeng susah dikasih tahu gitu kan, kayak gimana pendekatannya. Jadi ya memang buku ini praktikal banget gitu. Jadi pas banget lah untuk dipraktekkan di kehidupan sehari-hari gitu. Terus tanggapan positif dari komunitas parentingnya, ini buku udah banyak cetakan keberapa nih. Bahkan ini udah ada terjemahannya aja, ini untuk menunjukkan bahwa buku ini tuh bagus banget gitu. Ini buku tahun berapa nih? 2018, 2022, 2023, gue pilih 2024 gitu. Nah yang menjadi tantangan tuh memang budaya sih, karena kan kita orang Asia dengan budaya Timur gitu ya, akan ya kesulitan gitu untuk menerapkan pola asuh ala orang Denmark ini gitu kan. Karena ya di Denmark satu circle orangnya semua kayak begitu semua. Nah, sedangkan kita di sini gitu, kayak kita mau menerapkan A gitu. Sedangkan orang-orang sekeliling kita masih pakai budaya-budaya yang zaman dulu gitu kan. Itu yang agak susahnya. Tapi gue sih yakin kalau kita misalkan deket sama anak gitu ya, terus memang bondingnya kuat, ya anak nggak akan ngeliat ke yang lain lah gitu. Karena kehidupan sehari-harinya dia merasakan apa ya, koneksi yang bagus, terus merasakan kasih sayang dari orang tuanya gitu. Jadi dia nggak akan fokus ke luar, justru dia akan fokus ke dalam gitu. Terus apa lagi ya, itu aja sih sebetulnya menurut gue. Jadi kesimpulannya, buku Danish Way of Parenting ini adalah buku yang bagus banget gitu di tengah arus buku parenting yang kadang ngasih tahu teknik terus prosesnya kayak cepat dengan hasil yang cepat gitu ya.
Nah, buku ini tuh kayak ngajarin kalem aja gitu. Ya sama kayak gimana kita harus apa ya, bisa menghadapi situasi dengan anak yang kitanya harus tenang, kitanya harus empati. Nah, buku ini juga sama. Kalau kalian pengen anak kalian bahagia juga santai gitu. Nggak bisa kalian bikin satu hari tlek gitu, dengan satu kata atau satu kalimat yang bisa bikin anak kalian bahagia, nggak ada. Semuanya berproses gitu. Jadi buku ini tuh ngasih tahu kita bahwa ya udah jalanin aja dulu gitu kan. Jadi perjalanan masih panjang, jadi ya kita nikmatin momennya, terus kita bertumbuh bersama, belajar bareng-bareng, dan seperti itulah gitu. Jadi kalau kalian cari inspirasi, refleksi, dan ya filosofi, sedikit filosofi udah hangat lah dalam pengasuhan gitu. Jadi buku ini sangat gue rekomendasikan banget gitu. Oke, mungkin video kali ini itu yang bisa gue bahas. Ini gue jual ya di bawah gitu. Jadi check out aja di Shopee. Thank you so much yang udah nonton. See you next time. God bless you.